Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa nahana 'anit ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin hadirat, hamba-hamba Allah, perindu ridhanya Allah dan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? La in syakartum la azidannakum. Ketika kita terus bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum, kalau kita murka, kita marah pada rahmatnya Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan dan cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ketahui pada bulan suci Ramadan banyak kemuliaan, banyak keagungan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk para nabi, untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Ada satu malam yang mana malam tersebut dinamakan Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang mana apabila seorang hamba melakukan kebaikan, maka pahalanya sama seperti melakukan kebaikan 1000 tahun. 1000 tahun bisa dibilang kurang lebih 83 sampai 84 tahun. Artinya ini adalah kemuliaan yang luar biasa yang tidak didapatkan hamba-hamba Allah selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad umurnya tidak panjang. Kita lihat umat-umat terdahulu, umurnya 1000 tahun, 900 tahun. Umur umat Nabi hanya baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Tapi di umat Nabi Muhammad, di umur yang mungkin singkat tersebut, Allah memberikan kemuliaan yang dinamakan Lailatul Qadr, malam Lailatul Qadr, yang mana apabila seorang hamba beribadah kepada Allah, maka pahalanya lebih bagus seperti ia beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Banyak yang meriwayatkan mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi 10 terakhir di bulan Ramadan. Seperti Imam Syafi'i mengatakan di malam 21. Karena itu ijtihadnya Imam Syafi'i. Banyak yang mengatakan di hari-hari ganjil, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan malam tersebut. Agar apa? Agar kita selalu terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah memberitahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam 23, pasti semua orang beribadah di malam ke-23. Kita tidak bisa keluar karena tidak ada tukang jajanan, tukang makanan, tukang ojek, semuanya tidak ada karena pada berebut Lailatul Qadar. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan malam ini. Sudah banyak yang memberitahu di 10 terakhir bulan Ramadan, di hari-hari ganjil. Imam Syafi'i mengatakan di malam 21 karena ijtihad mereka. Yang harus kita lakukan, teruslah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang mengatakan satu bulan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya, kalau kita setiap malam beribadah kepada Allah, itu kemungkinan 100% kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi banyak hadis yang menjelaskan hanya 10 terakhir, bahkan di malam-malam ganjil pun. Nah, oleh karena itu tugas kita sekarang, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini.
Karena apa? Karena ini adalah malam yang sangat mulia, yang apabila kita dapatkan itu lebih baik kita beribadah sebanyak 83 tahun. Bayangkan kalau kita dapat Lailatul Qadar 3, 4, 5 kali, sudah berapa tahun? Ini hanya terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menghabiskannya? Kita dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Quran, dengan beriktikaf. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam yang mulia ini. Rasulullah ketika 10 terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah keluar untuk beriktikaf, beribadah, meninggalkan istri-istrinya, fokus untuk ibadah. Bagaimanapun kita, hamba yang banyak dosa, yang banyak salah, yang banyak khilaf, Rasulullah yang sudah diampuni dosanya dan dijamin masuk surga, luar biasa ibadahnya. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita setiap hari masih berlumur dengan dosa-dosa. Apakah kita enggan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang harus kita renungi. Dan Rasulullah mengajarkan ada satu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah ketika malam Lailatul Qadar. Diperintahkan oleh Rasulullah membaca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allah yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, yang mencintai orang-orang yang pemaaf, fa'fu anni, maka maafkanlah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengejar, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah yang maha mulia, Allah yang maha pemaaf, Allah yang maha penerima taubat. Kita berharap semoga taubat kita diterima, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Wal afu minkum. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.